Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Halidah, biasa dipanggil dengan Nikma. Saya mengajar mata pelajaran fisika di Madrasah Aliyah Nurul Huda Medini, Kecamatan Gajah, Kabupaten Demak. Terkait dengan tugas dari dosen, yaitu mengidentifikasi atau mengelompokkan permasalahan pembelajaran fisika. Di sini saya akan mencoba menggali dari berbagai narasumber. Salah satunya adalah siswa. Di depan saya sudah ada salah satu siswa saya yang berada di kelas 11 IPA. Silakan perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Febri Nadila. Saya kelas 11 IPA 1. Saya sekolah di MA Nurul Huda Medini, Gajah Demak. Terima kasih sebelumnya ya Mbak Siska. Di sini Bu Nima memanggil Mbak Siska saja ya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu sebagai narasumber. Tujuannya di sini adalah Bu Nima ingin mewawancarai untuk menggali permasalahan-permasalahan apa saja sih yang dihadapi beberapa siswa, terutama di kelas kalian dalam pembelajaran saya atau pembelajaran fisika. Sebelumnya, Siska, dalam benak Siska, fisika itu yang berkaitan dengan apa? Coba gambarkan fisika menurut Siska. Fisika itu menurut saya terlalu banyak rumus dan angka. Rumus dan angka. Terus susah apa mudah? Susah. Susah. Jadi termasuk pelajaran yang dibenci ya? Mungkin. Oke, selanjutnya ketika pada saat mau pembelajaran fisika itu Siska ada persiapan nggak? Katakanlah pada saat malam harinya mungkin membaca buku, besok pelajaran fisika saya harus baca buku terlebih dahulu supaya paham, gitu. Pernah nggak? Pernah, tapi jarang. Jarang. Kenapa kok jarang? Karena saat saya mencoba untuk belajar, saya kesusahan untuk memahami isi persoalan dalam pembelajaran fisika. Jadi saya rasa percuma. Oh gitu. Jadi kamu pernah membaca pelajaran fisika. Salah satunya materi apa, Mbak? Materi tentang Fluida ya. Tuh kamu sudah mencoba membaca di malam harinya, tapi tetap tidak paham ya. Jadi kamu putuskan tidak usah baca. Baik. Selanjutnya, tadi jawaban Siska tadi yang pertama terkait pandangan Siska tentang fisika itu kan salah satunya soal rumus, soal hitung-hitungan. Kalau masalah hitung-hitungan itu Siska juga mengalami kesulitan nggak? Iya, saya Terutama dalam apa itu, Mbak? dalam membedakan rumus antara gaya, saya memasukkan rumusnya massa. Oh, berarti kayak miskonsepsi. Misalkan ada pertanyaan, ada soal terkait dengan diketahui massa benda adalah sekian, 10 kg. Kamu menganggap massa itu seolah-olah seperti gaya, sehingga sering salah rumus ya. Berarti jawabannya keliru gitu ya. Masalah perhitungan sendiri gimana? Perhitungan itu kan meliputi ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, pembagian, pangkat maupun akar. Itu ada kesulitan juga nggak? Saya rasa cukup sulit. Yang bagian apa? Kalau penjumlahan masih mudah? Iya. Kalau sulit? yang perkalian sama pangkat itu saya rasa sulit. Jadi saya memutuskan untuk menghitungnya pakai kalkulator. Oh, padahal kan kadang ada beberapa soal itu kan angkanya sederhana ya. Kamu juga sudah terbantu sama kalkulator? Kenapa? Nggak pede menghitung sendiri? Lama. Oh, berarti ketergantungan sama kalkulator. Semisal kayak katakanlah gini, ada 2 kali 30 sama dengan 60. Maka 30 sama dengan 60 dibagi 2. Kayak pindah ruas semacam itu juga sering melakukan kesalahan? Oh, sering kebalik-balik. Misalkan gini lagi, katakanlah Q sama dengan A kali V. Kalau saya tanya A berarti V per Q. Kan kadang kesulitan kayak gitu ya. Berarti sering bolak-balik rumusnya keliru. Kemudian masalah perkalian, mungkin karena ini ya Mbak, karena kamu sudah tergantung sama kalkulator. Jadi ketika ada soal yang angkanya sederhana pun ya udah kalkulator aja gitu. Padahal harus cepat. Pengennya lebih cepat, lebih instan. Oke, baik.
Selanjutnya terkait dengan kemampuan membaca juga. Semisal Bu Nikmah memberikan soal, Bu Nikmah kan sering memberikan soal ya Mbak ya, Iya. soal ataupun tugas PR. Siska mengerjakan nggak Bu Nikmah? Saya sudah mengerjakan. Kemudian beberapa saya mengoreksi kerjanya Siska kan benar, hanya saja itu ada pertanyaan sedikit. Kok rumusnya berbeda ya dengan apa yang saya sampaikan? Itu kenapa nih? Karena kalau misal soalnya berupa bacaan yang panjang, saya kan kesulitan untuk memahami. Jadi saya memutuskan untuk mencari jawabannya di Google. Beberapa soal berarti ada di Google. Iya, sama persisnya. Sama persis. Tidak mencoba sendiri untuk mengerjakan sendiri dengan rumus yang diterangkan gurunya tadi. Sudah, tapi kesulitan untuk membedakan. Jadi larinya ke Google ya. Biasanya apa? Brandly atau apa? Brandly itu ada jawabannya. Iya. Dan kamu ketika menulis jawaban Brandly, kamu salin ke buku, itu ya kamu salin begitu saja tanpa Meskipun pembanding. saya agak paham. Yang penting cepat gitu ya. Baik. Kalau masalah video kemarin kan kita sudah bahas tentang video ya sedikit banyak. Ada kesulitan nggak? Kalau misalkan antara kan kemarin ada Archimedes, misalkan benda yang tercelup akan mengalami beberapa hal, bisa melayang, bisa tenggelam, bisa apa namanya, dan juga terapung ya Mbak ya. Nah sekarang yang saya tanyakan, pada materi yang kemarin itu ada kesulitan nggak tentang fluida gitu, misalkan benda yang tercelup? Ada soal benda yang tercelup di dua medium yang berbeda, saya cukup sulit untuk memahami. Ya, karena itu memang tipenya agak susah memang, apalagi soalnya kan dalam bentuk cerita ya. Kalau soal dalam bentuk cerita yang kalimatnya agak panjang, kira-kira Siska paham nggak apa yang dimaksud Enggak. dalam pertanyaan Jujur tersebut? saya nggak paham, apalagi kalau bacaannya panjang. Menurut saya itu terlalu ruwet. Jadi nggak tahu apa yang ditanyakan, apa yang diketahui juga nggak tahu ya. Kalau pertanyaannya nggak mudah, apalagi jawaban atau rumusnya, sehingga mengkaitkan rumus dengan pertanyaan susah ya Mbak. Iya. Selanjutnya ketika Bu Nikmah mengajar di kelasmu, itu dari pengamatanmu itu apa yang terjadi di dalam kelas? Yang saya amati ketika Bu sedang mengajar kan kebanyakan itu ceramah. Jadi teman-teman laki saya, terutama teman laki, itu banyak yang tiduran di meja. Apalagi teman yang di belakang saya itu sering ngobrol sendiri. Karena menurutnya itu tidak menarik dan membuatnya bosan, sehingga lebih mementingkan untuk mengobrol sendiri. Berarti ketika ceramah, ketika menggunakan metode ceramah, kalian lebih cenderung mencari kesibukan yang lain, entah itu mengobrol sendiri, entah itu tiduran, merasa tidak menarik ya. Selanjutnya ini, kamu bisa nggak kan Bu Nikmah misalkan menjelaskan tentang entah itu dinamika rotasi ataupun gerak harmonis sederhana ataupun fluida, mampu nggak kamu mengaitkan antara teori yang Bu Nikmah sampaikan dengan kehidupan sehari-hari? Saya sulit untuk mengaplikasikan konsep fisika ke dalam kehidupan sehari-hari karena menurut saya itu terlalu banyak rumus dan perhitungan. Terus selanjutnya, Jadi saya kesulitan. berarti kurang bisa paham ya, kurang bisa menautkan ya. Kalau misalkan ada semacam gambaran atau tayangan itu bisa lebih mudah nggak? Mungkin lebih mempermudah untuk memahami, tetapi kebanyakan guru itu lebih cenderung ke ceramah. Jadi semua siswa itu lebih mengedepankan untuk Asik sendiri, Iya. ngobrol sendiri. Berarti kalau dari Siska sendiri itu menyarankan harapannya itu dalam pembelajaran tidak hanya ceramah, mungkin tapi dengan menayangkan video selanjutnya atau berupa percobaan. Tapi ini terkait dengan percobaan kan, kita terkendala dengan peralatan laboratorium ya. Jadi kalau misalkan nanti kedepannya nanti ada percobaan, berarti ya menggunakan peralatan yang sederhana seperti itu.
dengan yang rumus yang lain. Misalkan sama-sama simbolnya H, tapi dalam satu materi itu didefinisikan ketinggian, dalam satu materi yang lain didefinisikan kedalaman. Agak bingung nggak gitu? Simbolnya sama H, tapi ternyata mempunyai perbedaan gitu. Saya cukup bingung, apalagi simbolnya sama tetapi inti dari simbol itu kan ada dua. Bermacam-macam. Jadi Cukup sulit ya. Terkait dengan yang Torricelli itu kan ada persamaan dua akar H1 H2. Untuk membedakan H1-nya yang mana, H2-nya yang mana, Siska kesulitan nggak? H1 yang atas atau yang bawah, H2 yang atas atau yang bawah? Susah ya. Berarti mungkin perlu ditekankan lagi. Iya. Selanjutnya ini kan sempat ini katakanlah membuat pembelajaran, apalagi di era COVID kemarin itu kan katakanlah membuat video. Yang saya lihat kan saya menugaskan kalian lihat video dan komentar, ya kan Mbak? Tapi saya lihat kok jarang ada yang berkomentar atau jarang yang mengirimkan tugas, entah itu lewat YouTube atau dan yang lainnya lewat YouTube saya. Itu kira-kira yang menjadi alasannya kenapa? Mungkin rasa sungkan kepada gurunya. Oh, itu pada saat pandemi, belum pada saat ini. Jadi secara daring. Jadi kan pada saat daring itu kan penima pernah memberikan tugas, simak video berikut dan kasih komentar. Tugasnya bisa dikirim lewat kolom komentar gitu kan ya. Tapi yang saya lihat itu hanya 1, 2, 3 orang yang mengerjakan. Kira-kira kenapa alasannya? Mungkin karena kesulitan untuk memahami, jadi banyak siswa yang tidak mengerjakan. Kalau masalah internet gitu gimana, jaringan internet atau kuota itu dari Mungkin jadi penyebab mereka untuk tidak mengirim tugasnya. Siska juga termasuk itu kan. Iya. Pernah tidak mengirim tugas, itu alasannya karena jaringannya susah, kemudian kuotanya terbatas. Ya, itu memang secara daring kita sangat butuh kuota ya Mbak ya. Itu kalau daring. Nah sekarang pada saat kita sudah normal pembelajarannya, kemudian di madrasah ketemu langsung, saya juga pernah 1, 2, 3 kali itu kan memberikan kesempatan ke siswa. Yuk, siapa yang tanya? Angkat tangan. Atau silahkan ya sudah punya jawaban atau mengerjakan tugas, bisa tulis di papan tulis. Tapi itu tidak serta-merta membuat siswa itu langsung tanggap. Siapa yang mau katakan angkat tangan? Enggak, butuh jeda yang lama. Itu kenapa? Jujur saya sendiri juga masih sungkan jika disuruh untuk mengerjakan soal di papan tulis, karena saya takut salah dengan jawaban saya. Dan menurut saya jika jawaban saya salah, itu nanti takut disorai sama teman sekelas. Takut disorai sama teman ya? Jadi membuat saya tidak pede. Tidak pede dengan jawabannya. Iya. Padahal sudah mengerjakan. Iya. Baik, berarti kamu sudah mengerjakan dan yakin itu benar karena dari Grammy mungkin ya. Iya. Tapi ketika mau diminta untuk menuliskan di papan tulis, agak ragu. Takutnya nanti disorai teman kalau salah. Kemudian kalau misalkan tadi bertanya, sungkan bertanya. Iya. Sungkan bertanya ke saya. Selanjutnya, Bu Nima itu kan pernah melaksanakan percobaan, katakanlah pada saat pengukuran, misalnya pengukuran. Kalau dari Siska sendiri susah nggak sih menentukan, katakanlah misalkan panjang atau lebar atau jaraknya berapa, menghitung kayak gitu menggunakan peralatan sederhana yang kita miliki? Kalau susah sih menurut saya sendiri. Susah karena mungkin apa? Karena udah rusak gitu ya. Iya. Skalanya juga mungkin rusak, jadi ya Keterbatasan alatnya ya. Iya, memang kalau di sekolah kita kan alat laboratoriumnya kan masih sangat kurang lengkap sekali. Jadi ya memang kalau untuk percobaan yang maksimal memang belum bisa. Tapi kalau percobaan yang berinovasi menggunakan alat yang sederhana mungkin nanti kita bisa
lakukan sendiri untuk pembelajaran inovatif. Selanjutnya, oke, ketika saya memberikan soal ataupun saya memberikan materi atau saya memberikan tugas, itu kan harus membaca buku referensi yang kamu miliki. Itu apakah LKS saja atau punya yang lain? Saya terpacu untuk ke LKS saja LKS karena saja. saya bingung untuk mencari di referensi yang lain. Kalau di perpustakaan gitu pernah baca buku fisika di Jarang. perpustakaan ya? Berarti minat bacanya Iya. rendah ya? Oke. Ini beberapa hal udah saya identifikasi beberapa masalahnya. Tambah lagi untuk fluida lagi, misalkan antara air sama udara itu ada miskonsepsi nggak, Mbak? Iya. Iya. Bingung ya. Jadi seolah-olah yang punya tekanan itu hanya air, kalau udara kayak tidak punya tekanan gitu ya. Baik. Ada lagi yang pengen disampaikan terkait dengan pembelajaran yang dirasakan Siska mungkin? Sarankan untuk kepada beberapa guru agar lebih diselipi dengan menayangkan beberapa video agar siswa itu lebih memahami dan juga tidak merasa bosan. Tidak merasa bosan, oke. Sehingga tidak tiduran ya. Iya. Kadang kalau diselipi video pun, kalau banyak video pun yang belakang itu juga sama, bosan juga. Itu kenapa? Harus ngapain? Kadang kan udah ada video, tapi kalau mau menayangkan video itu kan mereka film apa yang menarik mereka itu kan yang tentang hiburan. Kalau video pembelajaran beberapa di antara kalian apalagi yang di belakang itu kan juga hampir sama. Kira-kira itu apa? Mungkin karena ada beberapa video yang menayangkannya penjelasannya kurang jelas dan terlalu monoton. Jadi mungkin menurut teman saya lebih baik untuk Berarti cari videonya pun harus video yang menarik gitu ya, Mbak ya. ada unsur humornya. Iya, berarti apalagi pembelajaran yang berarti kita bisa memasukkan apa yang di sana langsung keluar sendiri gitu. Oke, baik, cukup ya Mbak Siska. Mungkin itu yang saya tanyakan. Beberapa saya sudah menemukan kendala-kendala yang dihadapi Mbak Siska terkait dengan pembelajaran fisika. Terima kasih atas waktunya ya. Demikian wawancara saya dengan salah satu siswa, yakni kelas 11 MIPA, terkait dengan permasalahan pembelajaran fisika yang dirasakan. Pada tahap selanjutnya, saya akan mencoba untuk mewawancarai narasumber dengan background yang berbeda, yaitu dari teman sejawat yang sama-sama pengampu mapel fisika, yaitu teman saya. Berikut hasil wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan permasalahan yang awal tadi, yaitu mengenai identifikasi permasalahan selama pembelajaran, khususnya di bidang fisika. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu sumber, yaitu dari teman sejawat. Beliau sudah ada di samping saya, Bu Eli namanya, Deh. Oke, untuk lebih jelasnya mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu, Bu Eli. Perkenalkan, nama saya Bu Fatumaili, mengampu pelajaran fisika dari kelas 10 sampai kelas 12 di MA Tarbiyatul Muhtadin. Selama berapa tahun? Saya masuk ke MA Tarbiyatul Muhtadin itu tahun 2012, jadi sampai sekarang ya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun, berarti sudah lumayan pengalamannya. Alhamdulillah. Amin. Ini sekedar yang ingin saya tanyakan mengenai pembelajaran yang Bu Eli lakukan selama 10 tahun. Pernah menemui kendala-kendala nggak? Ada tentunya. Ada. Biasanya kendala yang dihadapi siswa atau jenengan sendiri sebagai guru saat mengajar fisika, terutama tingkatan aliyah ini, kira-kira apa? Contohnya
Dari siswa sendiri, kayak kalau mendengar mata pelajaran fisika ya, apalagi fisika itu tentang hitung-hitungan. Iya, Nah, benar. udah mulai mendengar misalkan pelajaran fisika, matematika dan sebagainya itu sudah semangatnya kadang Sudah down sudah dulu ya. down, ya. Mungkin karena apa namanya berhitung itu susah, apa sulit, menurut mereka sulit atau gimana, tapi memang kalau untuk hitung-hitungan banyak yang belum sampai dimulai sudah itu ya sudah kendor dulu. Itu biasanya anak-anak kesulitan hitungannya itu contohnya seperti apa? Eh, hitungan yang biasanya kalau di matematika yang sering muncul kan desimal. Iya, Desimal, kemudian pembagian desimal, perkalian desimal. Kalau digit 2 digit itu mereka masih oke kan, masih. Kalau sudah lebih dari 3 digit, apalagi misalkan perkalian 3 digit, perkalian dengan 3 digit, Iya. desimal 3 digit udah turunnya kan banyak ya, jadi mungkin lama nggak ketemu. Berarti memang rata-rata kemampuan anak kalau di bidang perhitungan gitu ya. Iya. Biasanya kalau misalkan tugas dan anak menemukan soal yang katakanlah nominal angkanya itu banyak, bilangnya banyak, berarti dia menggunakan apa? Kalau di rumah kan ada kalkulator. Kalau di sekolahan bisa nggak boleh pakai kalkulator, tapi kalkulator tidak kalkulator HP. Nah, cuman anak-anak sekarang itu untuk beli kalkulator yang harga murah saja 23 atau katakanlah itu aja tidak mau berupaya untuk beli. Aslinya kan kita dipermudah, kalau untuk di fisika memang ditoleransi kalau misalkan nggak ujian, masih di dalam kelas kan diperbolehkan. Tapi anak sendiri tuh tidak ada semangat atau upaya untuk saya itu memang kurang pandai untuk berhitung. Kalau di sini kan ya kita maklum lah, kalau misalkan desimal 0, misalkan 999 pecahan dibagi dengan pecahan itu kan memang butuh waktu ya. Kalau kita mengajar 45 menit hanya hitungan mengandalkan hitungan kita tangan sendiri, memang satu soal nanti ya nggak selesai sampai habis jam pelajarannya. Jadi memang saya perbolehkan untuk membawa kalkulator, tapi tidak kalkulator HP. Cuman itu juga ada upaya dari anak sendiri ya. Anak sendiri ada upaya. Kemudian yang itu mengenai yang masalah motivasi siswa ketika berhadapan dengan fisika, katakanlah keesokan harinya itu ada jadwal pelajaran fisika. Pada saat sebelumnya mungkin dari situ itu ada persiapan deh sih, misalkan baca bukunya terlebih dahulu atau gimana gitu. Kalau saya biasanya begini, kalau hari ini saya habis ngajar ya, saya tugaskan jangan lupa dibaca. Tapi kadang ketika saya masuk lagi ke hari berikutnya, saya tanya, sudah dibaca belum? Atau sudah dibuka belum? Banyak jawaban siswa itu yang bilangnya belum. Kadang ada yang jawabnya sudah, tapi hanya judulnya saja. Itu anak sekarang, apalagi sudah ada gadget, games itu mungkin banyak terpengaruh. Jadi untuk membaca juga minat bacanya juga mungkin kurang dari anak tersebut. Dan dari kelas 10 ya hampir rata lah, tidak semuanya terus tidak baca, cuman kebanyakan banyak yang belum baca dari rumah, belum persiapan lah, paling bahwa hanya menyiapkan bukunya tapi tidak dibaca terlebih dahulu. Berarti memang minatnya baca memang kurang karena memang lebih enak faktor bermainnya lebih enak main HP, main gadget ya. Berkaitan dengan apa yang minat yang kurang itu, Bu Eli sudah mengupayakan tindakan apa gitu supaya bisa menarik, entah nanti berhasil apa tidaknya. Mungkin misalnya kalau memang belum membaca ya, saya kasih waktu 10 menit, 15 menit untuk membaca terlebih dahulu. Karena memang kalau tidak dipaksakan untuk membaca, siswa pun juga malas, nggak akan membaca. Jadi saya pantau 15 menit, 10 menit untuk mengulas dulu, untuk belajar. Kalau memang belum dibaca di rumah, kalau memang sudah dibaca, saya bisa kita lanjut. Yang kemarin yang saya baca apa bisa kita lanjut. Kalau memang semuanya satu kelas belum, tak suruh membaca kembali, tak suruh membaca ulang. Karena kalau tidak begitu, anak pun juga malas untuk membaca.
pada saat mengajar itu pernah nggak menemui maksudnya anak yang katakanlah ngobrol sendiri dengan temannya ketempatan atau mungkin tiduran di meja gitu? Ada ya? iya, Kira-kira ada. itu penyebabnya gimana itu? Ya mungkin faktornya sudah faktor siswanya itu Sendiri? ya dari siswa itu sudah bosan tanpa saya kurang menarik atau memang ada yang begitu, cuman kalau misalkan dia tidur saya tegur, ayo mas mbak diangkat kepalanya, buka bukunya, saya tegur biar anak itu punya kesadaran bahwa saya itu belajar tidak hanya di fisika saja. Kadang kalau saya lewat juga di pelajaran lain nggak ada, pas nggak ada bukunya saya tegur, tapi kalau ada bukunya ya itu urusan bukunya dia. Pada saat pembelajaran di ruangan, biasanya di ruangan kelas gitu ya, Iya, pembelajarannya. kelas. Itu kan pernah ada semacam visualisasi gitu ya? Iya pernah. Itu saya biasanya kadang pakai PowerPoint untuk materi-materi yang memang kadang saya butuh untuk misalkan benda hitam dan sebagainya. Untuk materi kelas 3 kan banyak yang abstrak kelas ya. Jadi butuh bantuan itu. Kalau hanya sekedar ngobrol saja, kadang anak-anak untuk membayangkan aja benda hitam. Pada benda hitam, Apakah benda yang warnanya hitam saja gitu? harus ada. Kalau misalkan nggak saya PPT, saya ambil video dari yang ada, saya Share ke anak-anak. Terus ini Bu berkaitan dengan permasalahan tentang soal ya, soal pertanyaan entah di buku, entah Bu Eli yang menggunakan sendiri atau membuat sendiri, itu kan ada kalanya mendapatkan soal yang panjang, soal cerita dengan kalimat yang panjang. Itu gimana ketika jenengan itu menawarkan ini ada soalnya itu soal cerita yang panjang, bukan hanya panjang, pemanfaatan rumusnya pun mungkin beberapa kali gitu harus diturunkan tuh gimana siswanya gimana tanggapannya? Anak-anak biasanya kalau disuruh mengerjakan soal, aduh kok soal, cuman mau mengerjakan, cuman kalau memang nggak bisa mereka langsung ini kok nggak bisa. Ya saya arahkan, kalau udah saya coba lagi materinya apa, sama ndak, atau lihat contoh soal tadi sama ndak, kalau misalkan berbeda saya arahkan. Diarahkan ya gitu ya. Berarti anak sudah mampu atau belum gitu tentang maksudnya mengetahui soal tersebut itu maksudnya apa, itu kemampuan anak dalam itu ada yang mampu, ada yang belum. Ya, mengetahui soalnya tentang apa aja udah mampu gitu ya, apalagi rumus yang digunakan nah, gitu. itu kalau memang, tapi rata-rata memang harus kita rata-rata harus kita ini kita ini materinya ini sementara itu kalau tugas ini itu pokoknya materinya ini. Jadi silakan kalian perhatikan dari rumus-rumus itu, perhatikan pakainya rumus itu bisa enggak awalan kan kita begitu, bisa enggak kamu pakai rumus ini, nanti habis satu soal kita lihat soal yang berikutnya gimana ini pakai soal apa ini, kita tonton dulu, habis itu coba dikerjakan sendiri. Mengenai tugas yang dikerjakan anak antara di rumah mungkin ya dengan di sekolah itu ada perbedaan ya. Ada. Ternyata kalau yang ini kok jawabannya benar, tapi ketika dia tuh kok salah semua, gimana itu? Penyebabnya apa gitu? Karena kalau di rumah mungkin bisa pakai tanya Google kan banyak. Apalagi sekarang kita misalkan menulis soal yang sama persis dengan buku. Di web banyak. Jawaban banyak. Jadi kalau saya lihat, kadang saya lihat jawaban anak-anak, ini udah kelihatan, ini googling, ini enggak, karena kalau misalkan googling itu kelihatan, kadang bahasanya, kemudian tulisan misalkan super itu kan nggak sama. Iya sih. Nah, bacaan dari untuk googling sama mengerjakan sendiri itu berbeda. Jadi kita bisa mengetahui setidaknya ini itu googling, ini itu mengerjakan sendiri. Berarti anak itu bukan memang
Brainly misalnya letter-letter itu dipindah tanpa dianalisis iya, gitu ya. jadi kita kan bisa menganalisis, oh ini copy paste. Nah, jadi mereka memang berusaha tapi nggak berusaha untuk bisa mengasah kemampuan. Iya. Cuma Yang penting memindahkan. jadi yang mereka penting gimana ya? yang penting apa namanya PR sudah terselesaikan. Selesaikan, instan, Instan. cepat, dan kemungkinan benar. Tapi ketika ditanya soal yang sama, tidak bisa menjelaskan. menjelaskan. Jadi mungkin ketergantungan sama fasilitas itu ya. Karena ketergantungan sama fasilitas. Kalau zaman dahulu nggak ada bertanya ya pada mengerjakan. Nah, sekarang dipermudah karena punya HP, Ya, aplikasi, website. ya, apalagi itu memang malah anak-anak cenderung apa namanya kurangnya belajar, lebih sering tanya ini, tanya Permasalahan ini, itu ditanyakan ke Brainly. iya, Nggak perlu baca buku lagi. ketemu jawaban. Jadi kalau zaman dahulu kan harus membuka-buka buku. Kalau saya lihat ya, saya pantau. Kalau sekarang nggak perlu banyak buku, hanya langsung Kadang voice voice suara di langsung. bisa langsung dapat jawaban. Oh iya. Jadi Dipermudah tapi membuat anak itu jadi malas untuk membaca, untuk mempelajari lebih lanjut. ya. Kalau terkait ini mungkin Sama ya. hampir sama. Kalau terkait ini apa namanya media yang digunakan itu gimana? Kesulitan tentang itu. Maksudnya dalam pembelajaran atau ini karena Inovasinya atau untuk praktek dan sebagainya ya. Kalau untuk praktek memang tidak semua saya praktekkan karena cenderung saya ngambil praktek itu yang memang mudah, bahannya ada, kemudian anak-anak juga misalkan peserta didik disuruh mengikuti juga fasilitas bisa mengikuti, jadi tidak semuanya bisa saya praktekkan. Apalagi juga waktu, oh iya waktu. bentur dengan waktu karena materi di fisika itu kan banyak. Ketika terkadang itu dilematis ya, mau dijelaskan dengan jelas sejelas-jelasnya, waktu habis. Nah, kita harus menyelesaikan KD-nya. Tapi kalau kita menuntut, maksudnya harus selesai KD setelah 2 tahun, pasti ada yang nggak paham karena materinya itu banyak dengan waktu yang memang relatif singkat lah. Apalagi di dalam kegiatan KBM kan tidak seterusnya masuk terus. Nah itu kendalanya ya. Jadi waktu, kemudian dari sarana minat baca dari anak-anak juga memang kurang, lebih tergantung dengan misalkan pertanyaan-pertanyaan dilempar ke jadi memang dipermudah. Cuman anak semakin kesini malah semakin malas untuk membaca, malas untuk mencari. Kemudian kalau sarana prasarana gimana terkait dengan laboratoriumnya gitu, itu lengkap kan? Alhamdulillah untuk lab itu ada, kemudian untuk alat-alatnya dulu ada lengkap, tapi karena beberapa kali sudah pernah pindah lokasi, jadi karena ada rehab ya, ada beberapa alat yang jadi hilang. Jadi apa namanya, yang awalnya ada jadi tidak ada. Jadi berkurang. Jadi nanti materi yang bisa dipraktekkan juga nanti yang terganggu. Cuman ya diantisipasi. Kira-kira kalau misalkan tidak pakai alat yang kit itu kan, kalau yang di madrasah kan apa namanya, yang misalkan kit optik itu kan satu paket, satu set sudah memang yang sekarang ya maksudnya praktek. Kalau enggak kita pakai yang sederhana aja yang bisa digunakan, menggunakan alat-alat yang sederhana. Terus terkait dengan rujukan buku anak itu gimana Bu? Untuk saat ini kita masih menggunakan yang sama di KKM ya, yaitu LKS bersama itu. Sama kalau saya memang tak rujukan pinjam ke lab, ke perpus perpustakaan. Dan anak juga punya semangat untuk ke perpus juga pada ada jam dulu harus ke perpus. Oh gitu. Memang tidak, karena bukunya kan tidak apa namanya, boleh dipinjam gitu. Boleh dipinjam. Maksudnya
tapi nggak dikasihkan langsung satu-satu, pinjamnya langsung pinjam. Kalau zaman kadang kan ada yang langsung dikasih paket semuanya, Iya. paket semuanya, tapi sekarang enggak. Kalau jadi kalau memang diperlukan monggo boleh tidak langsung ke apa namanya Siswa. maksudnya satu misalkan kelas 10 langsung dapat paket ini enggak. Karena sekarang kan apalagi paketnya udah berubah-ubah dengan kurikulum ya, ganti kurikulum. Jadi yang di situ ada beberapa yang kurikulum terbaru. Kalau untuk memfasilitasi seluruh kelas kurang. Kalau milih satu kelas bisa. Biasanya kadang saya pinjam langsung berapa buku tak bawa ke kelas, nanti dikembalikan lagi setelah. Jadi nggak dibawa pulang. Jadi dibawa pulang. Kasihan nanti kelas yang lain. Kalau mau pinjam secara individu monggo boleh. Tapi dibawa pulang boleh. Boleh. Karena ada beberapa yang memang lebih. Cuma kan kalau dipinjam secara serentak kurang karena memang keterbatasan tidak bisa memenuhi semuanya. Kalau selama Bu Eli ngajar katakanlah itu rata-rata ketika melihat hasil hasil rapor hasil katakanlah ulangan semesternya itu KKM-nya di sini berapa? KKM kelas beda-beda. Sekarang sama 75 atau 80 atau berapa? 70. Nah, banyak nggak yang ketika di mata pelajaran fisika khususnya ya, ketika jenengan ngasih soal ternyata di bawah KKM banyak. Kalau jenengan pernah tanya ke siswa itu kenapa kok bisa hasilnya seperti ini? Jawabannya sulit ya, di mananya sulit Bu. Itu berarti biasanya masalah perhitungan ya? Iya, masalah perhitungan. Kemudian mengidentifikasi misalnya ada soal ini pakai rumus apa, itu kalau tidak ini kadang masih kalau nggak diarahkan ya bisa. Padahal kalau soal kan harus hasilnya mereka sendiri kan. Berarti tidak semuanya terus langsung bisa mengerjakan soal ini pakai ini, soal ini pakai ini, tidak semuanya bisa. Jadi terkadang ya susah mengidentifikasi ya. Kalau fisika itu kan ada kaitannya besaran dan satuan ya. Itu bisa mengidentifikasi nggak sih? Misalkan massa kan kadang ada miskonsepsi gitu, pernah nggak? Misalkan volume ada, kadang konvensinya juga berbeda. Misalkan awalnya harusnya kalau misalkan kilometer harus kilometer per jam atau dibuat apa? Kadang kilometer per jam jadi meter per sekon dirubah. Atau misalkan gini, di situ masih jam, harusnya kan dibuat itu sekon. Kadang tidak dirubah. Kadang tidak melihat, mereka ketika mengerjakan tidak melihat itu satuannya apa, itu misalkan terpatok pada angka. Iya, terpatok pada angka. Dan kadang anak-anak untuk mengerjakan tidak lengkap. Padahal kalau kita dulu untuk kalau mengerjakan harus diketahui, ditanya penyelesaian, kemudian harus ketika menyelesaikan harus ada satuannya, dia miliknya siapa, sentimeter bekah atau meter kah? Bukan cuma hanya angka. Ya mungkin angkanya benar tapi satuannya keliru juga tepat. Iya betul. Selama ini Bu Eli pernah melakukan percobaan. Ada kendala anak nggak pas percobaan gitu, kendala yang ditemukan? Ada. Apa salah pengukuran atau memang dia tidak bisa? Kadang anak itu bisa melakukan tapi karena dengan buruan ya, jadi kadang mengganggu dengan yang lain. Kemudian kadang udah dikasih tahu, kadang masih mengulang kembali. Berarti tentang laboratorium itu menggunakan laboratorium yang percobaan tidak. Saya lebih sering di kelas dibanding di lab. Karena kalau kita ke lab, kalau dengan bahan-bahan yang misalkan udah dibawa ke kelas, saya lebih senang ke kelas karena lebih kondusif. Iya, misalnya pembagian kelas belum masuk langsung ke kelas, harus bentuk ini. Kalau di lab kebetulan kan memang jadi satu, jadi lebih enak di kelas. Tapi memang ada beberapa yang tidak bisa dibawa ke kelas ya, harus di lab. Kalau masalah ini terkait dengan teknologi gitu Bu, gimana? Ada permasalahan nggak? Katakanlah pengajaran kan harusnya berbasis teknologi. Apalagi dulu yang COVID itu ya harus pakai itu. Itu memang
respon anak juga Sama ikuti enggak? susah ya, bukan susah deh, malas untuk mengikuti. Iya, untuk COVID. Alasannya apa itu? Ya kemungkinan kan kalau diambil garis besar selama COVID kemarin ya, kalau mengikuti Zoom atau apa, apalagi kalau COVID itu kan lebih banyak istirahat di rumah. Iya. Jadi mereka juga lebih enak. Istirahat juga belajarnya. Kadang absen itu kalau pas COVID itu kemarin itu kalau bisa dilihat yang sergap ya itu terus yang nggak berangkat ya. Ya itu. Mau ditegur kadang kita bingung sendiri. Berarti itu mungkin apa ya? Kayak ada beberapa anak yang tidak memiliki sarana juga ya. Sarananya tidak menunjang untuk Ya, itu. ada. Apalagi kita di lokasi memang tidak begitu strategis dengan kayak misalkan internet jaringan yang bagus, itu juga memang Kuota. ya yang utama adalah Kuota itu ya. entah memang itu memang dari anak-anak memang bilangnya kuotanya memang nggak ada atau memang dengan alasan lain tapi dengan alasan kuotanya nggak ada Bu, padahal alasannya nggak itu hasilnya ya banyak kemudian. Tapi kalau untuk belajar mungkin Nggak ada ya. nggak ada. Prioritasnya di permainan lah ini. Oh, permainan. Kalau misalkan kalau kelas 10 ini jurusannya IPA semua. Iya, kebetulan di sini IPA semua dari kelas 10, 11, 12 sih. Ada berapa lokal Bu? Jadi ada semuanya 8 lokal, kelas 10 sampai kelas 12. Kelas 10-nya ini 2 lokal, kemudian 3 lokal. 2 lokal. Jadi berarti semuanya menikmati materi fisika ya. Iya. Dan responnya berarti rata-rata hampir sama Bu. Masalah tadi yang mengenai perhitungan Ya, lah, tidak semua kelas, tapi di setiap kelas ada. Oh, gitu. Beberapa sebagian iya, siswa iya. setiap kelasnya mesti ada. Ada. Berarti itu menjadi dapat saya artikan menjadi masalah di setiap Iya, anak di ya. setiap anak. Berarti kalau misalkan saya rangkum itu berarti ada yang diidentifikasi selama pembelajaran itu masalah perhitungan. Kemudian konsep untuk misalkan merumuskan ini pakai rumus ini terus menurunkan rumusnya iya. juga. Kemudian mengaitkan konsep atau teori fisika dengan kehidupan. Ya ada sebagian yang mengetahui, ya kan, ada yang ternyata itu ya Bu, ada yang begitu. Ada yang malah jawabannya apa sih Bu, masalah disuruh ngukur seperti itu ya juga ada masalah anak ya. ukur langsung air. Masa buka pintu tok ada torsinya gitu ya. Iya sih. Terus yang masalah hot juga ada ya Bu ya. Ada. Terkait dengan kemampuan siswa menelaah soal yang panjang, terus yang tidak sekali solusinya langsung ketemu ya. Oke. Baik Bu, mungkin itu cukup bagi saya. Terima kasih atas waktunya. Nanti saya akan merangkum mengidentifikasi permasalahan apa, semoga kita mendapatkan solusi bersama ya. Oke, terima kasih banyak juga untuk Bu Nikmah. Iya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.